Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Sahabat MKTV dimanapun berada, sepertiga malam adalah saat utama kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Wabil khusus ibadah salat. Sepertiga malam ada salat tahajud yang begitu besar keutamaannya, yang apabila orang melakukan mendapatkan derajat maqamam mahmuda. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat ke-79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam dirikanlah salat nafilatalak sebagai amal sunnah bagimu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan kelak mudah-mudahan Allah menempatkanmu pada posisi yang terpuji. Inilah saat kita bisa meraih posisi mulia, posisi terpuji. Apa yang dimaksud maqamam mahmuda? Posisi terpuji adalah mendapatkan tempat berupa jannah, surga yang penuh kenikmatan. Namun tentu memperoleh surga tidak mudah. Perlu pengorbanan, perlu perjuangan, perlu kesungguhan untuk meraihnya. Maka kalimat di ayat itu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Ada kata asa atau kadang menggunakan la'ala, agar kalian la'allakum tatakun menjadi bertakwa. Asa yab'atsaka rabbuka, agar engkau mudah-mudahan Allah menjadikan engkau tempat tertinggi. Artinya itu sebuah kejadian yang akan terjadi dan terwujud dengan berbagai pengorbanan. Tidak akan sampai kepada derajat yang mulia, derajat tertinggi, derajat terpuji kalau kita tidak mengupayakan untuk melakukannya. Sama seperti puasa yang kita lakukan di siang hari. La'alakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa, menggunakan la'ala, menunjukkan bahwa harus dilakukan dengan serius, sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian dan tidak main-main. Nah, Allah akan memberikan posisi derajat yang mulia itu kalau kita juga sungguh-sungguh menjadi orang yang ihya'ul lail, menghidupkan malam. Terlebih di malam-malam bulan Ramadan. Karena siang kita siam, kita berpuasa, malam kita qiyam, kita berdiri melaksanakan salat kepada Allah, beribadah menghadap Allah. Di antaranya adalah salat tahajud yang memiliki keutamaan sebagai amal utama setelah ibadah salat fardu. Ada sebuah kisah menarik tentang seorang yang bernama Abu bin Hisham. Dia seorang yang ahli tahajud, bahkan dikisahkan sudah 20 tahun hampir tidak terlewat dia melaksanakan tahajud setiap malam. Tentu ini amal yang hebat, yang luar biasa. Satu ketika di satu malam Abu bin Hisham ini keluar rumah. Dan saat dia keluar rumah, dia melihat ada sesosok makhluk yang sedang berdiri. Dan dia tanya, siapa engkau? Maka makhluk yang berdiri mengatakan, saya malaikat. Saya pencatat amal baik dan buruk. Dan dia sedang membawa kitab yang sangat tebal. Membawa buku yang sangat tebal. Melihat kitab yang tebal itu, Abu Hisham bertanya, apa yang kau bawa? Ini adalah catatan setiap hamba, yang hamba itu beramal baik, yang mereka adalah calon penghuni surga. Karena Abu bin Hisham sudah beribadah 20 tahun, bahkan tidak putus tahajud. Dia merasa bahwa dirinya akan tercatat di antara itu. Lalu dia tanyakan kepada malaikat itu, kalau begitu tolong lihat, baca apakah ada nama saya di situ. Maka dibacalah setiap nama oleh malaikat itu dari awal sampai akhir sampai selesai, dan tidak ada nama Abu bin Hisham. Malaikat kaget karena tahu dia ahli tahajud. Tetapi kemudian dia pun bertanya lagi. Abu bin Hisham nanya lagi. Kalau begitu coba sekali lagi kau baca, kau ulangi lagi.
baca apakah ada namaku di situ. Maka diulangi, dibaca lagi, dan tidak ada nama Abu bin Hisham. Lalu Abu bin Hisham yang bertanya, wahai malaikat, kenapa? Apa alasannya? Kok aku tidak tercatat? Malaikat menjawab, Allah tidak menghendaki aku mencatat amalmu di buku ini. Abu bin Hisham bertanya, kenapa? Apa penyebabnya sehingga aku tidak tercatat? Padahal engkau tahu aku ini ahli tahajud. Benar, aku tahu engkau ahli tahajud, ibadahmu luar biasa. Tetapi ibadahmu hanya untuk dirimu sendiri. Engkau tidak pernah melihat ada tetanggamu yang sakit. Engkau tidak pernah bersilaturahmi kepada tetanggamu yang lain. Engkau tidak pernah bermasyarakat, tidak pernah membantu yang kekurangan, tidak membantu ada yang kelaparan. Padahal engkau tidak pernah lepas ibadah. Maka Allah tidak berkenan untuk aku mencatatnya menjadi amal baikmu dalam tulisan ini. Mendengar itu, Abu bin Hisham menyesal dan dia bertobat, menyesali apa yang dilakukannya, dan tobat dengan taubatan nasuha. Ada kesempatan tentunya, dan itu yang menjadi perhatian buat kita. Bagaimana kita mengambil kisah pelajaran dari kisah ini agar bisa kita template dalam hidup kita, agar ibadah kita jangan sia-sia. Sahabat MKTV, pelajaran dari Abu bin Hisham ini adalah pelajaran penting dalam hidup kita. Betapa sebagai seorang muslim kita dituntut tidak hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas wa hablum minal alamin. Tidak cukup kita hubungan dengan Allah yang baik, tidak cukup kita beribadah untuk diri kita sendiri saja, menikmati ibadah untuk hanya sendiri. Tentu itu juga sudah baik, tetapi tidak sampai di situ. Kita dituntut untuk bisa menjadi seseorang yang manfaat bagi orang lain, karena kita hidup tidak sendiri. Seperti kita hidup ini juga butuh bantuan orang lain, butuh uluran tangan orang lain. Tidak bisa kita makan, menanam padi sendiri, memetik sendiri, memasak sendiri. Banyak orang yang berjasa sehingga kita bisa makan. Untuk bisa makan saja sekian banyak orang yang berjasa dan berbuat. Maka demikian pun dalam kehidupan kita. Maka merugi kalau kemudian kita hidup ini hanya untuk diri, untuk senang sendiri, untuk ibadah sendiri, tapi kita tidak melakukan interaksi dengan yang lain. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi kepada kisah yang disebutkan dalam kisah Abu bin Hisham tadi? Satu, yang terbaik dari ibadah kita adalah terimplementasi dalam kehidupan kita. Jadi tidak cukup kalau kita rajin tahajud, sangat bagus, salat tepat waktu bagus, tapi bagaimana itu diimplementasikan dalam kehidupan kita? Kita pernah dengar bagaimana pelajaran dalam kehidupan ini, orang-orang yang mungkin amalnya sedikit, sederhana, tapi dapat posisi surga, dapat kemuliaan, karena dia melakukan hal yang luar biasa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah menceritakan seorang yang hidup pada masa Bani Israel. Seorang wanita, pelacur. Ya, dia pelacur, tapi kemudian dia berkasih sayang kepada makhluk Allah lain. Saat dia minum, di sebuah sumur, ternyata ada datang menghampiri seekor anjing yang kehausan. Anjing itu menjulurkan lidahnya, tanda dia kehausan. Maka wanita itu dia turun, dia buka selopnya turun untuk mengambil air dan meminumkan air itu kepada anjing sehingga anjing tadi tidak kehausan lagi. Dalam riwayatnya, wanita itu bisa masuk surga. Bagaimana mungkin seseorang yang tadinya pezina kok bisa masuk surga? Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah menerima taubat seseorang dan dia beramal, memberi manfaat kepada yang lain, itu jalan seseorang masuk surga. Dalam kesempatan yang lain sebaliknya, ada seseorang yang dikenal ahli ibadah, seorang wanita yang ahli ibadah, dia sungguh-sungguh ibadah, mendekat kepada Allah. Tetapi ternyata ketika ditanya, bagaimana seorang nenek itu? Rasulullah mengatakan, hiya finnar, dia di neraka. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia
tidak baik dengan tetangganya. Dia tidak bisa menjaga lisan dengan tetangganya. Dalam riwayat lain, seorang wanita yang dia ahli ibadah, dia sungguh-sungguh tidak lepas tahajud, tetapi dia mengurung seekor binatang, mengurung seekor kucing, sehingga kucing itu tidak bisa keluar dari kandangnya, sehingga dia mati kelaparan. Maka itu pun finnar, masuk neraka, padahal dia ahli ibadah. Kenapa? Karena dia nggak baik dengan orang lain. Ini poin pertama pelajaran dari kisah Abu bin Hisam ini. Oleh karena itu maka jangan sampai kita ibadah sekedar yang ritual kita lakukan, tetapi kita hendaknya melakukan itu menjadi bagian yang terimplementasi dalam kehidupan kita, bagian yang bisa kita lakukan jadi amal kita. Bahwa buah dari salat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Bisa mencegah dirinya dari perbuatan fahsya. Fahsya itu adalah perbuatan keji, perbuatan yang buruk, perbuatan yang merugikan orang lain, perbuatan yang berupa dosa besar. Dan munkar, munkar itu apa? Dosa. Dosa sekecil apapun itu termasuk kemungkaran, termasuk kezoliman yang dia lakukan. Maka dengan salat harusnya mencegah dari dua hal itu. Kalau salatnya benar, maka dia bisa menjaga salatnya untuk menjaga dirinya agar tidak melakukan hal yang buruk dan negatif. Itulah pelajaran dari kisah Abdullah bin Hisam tadi. Pelajaran kedua adalah bagaimana kita dituntut untuk senantiasa melakukan ibadah itu dengan istiqomah. Terbiasa untuk tahajud walaupun hanya 2 rakaat setiap malamnya, tambah mungkin witir 1 atau 3. Itu lebih baik daripada dia melakukan ibadah terus menerus tanpa ibadah sekali tapi dia tinggalkan. Artinya yang diharapkan dan yang dibutuhkan ibadah seorang hamba itu adwamuha wa in qalla. Dia melakukannya terus menerus walaupun sedikit. Bukan sekali banyak tapi sekali dan tidak diulang lagi. Nah, itu tidak baik. Yang baik adalah dilakukan terus menerus walaupun sedikit. Oleh karena itu termasuk tahajud. Tentu pelajaran yang baik juga dari Abu bin Hisham tadi adalah beliau istiqomah sampai 20 tahun tidak lepas. Sehingga ditegur dengan teguran mendatangkan malaikat tadi supaya dia berubah, itu lebih baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diterima dari sabda Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah berkata atau bersabda, "La ya Abdullah, la takun mislu fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail." Jangan kau seperti dia, seseorang yang kana yaqumul lail, dia melaksanakan salat malam. Fatarku qiyamul lail, tapi kemudian dia setelah itu meninggalkan salat malam itu. Maka itu adalah hal yang buruk. Tentu bagaimana yang baik kita bisa istiqomah melakukannya dalam kehidupan kita. Sahabat MKTV, kalau merujuk kepada hadis tadi, itu adalah bagaimana nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Umar. Ya Abdullah, la takun fulan, kana yaqumu minal lail, fatatruku qiyamul lail. Janganlah engkau seperti si fulan yang dia bangun malam, sebelumnya dia sholat tahajud tapi sekarang meninggalkannya. Atau makna lain adalah ada seseorang yang mampu bangun malam tapi tidak melakukan qiyamul lail. Ya, tidak sholat. Ada pernah atau banyak mungkin di sebagian para pemuda, para remaja yang suka nongkrong, suka begadang sampai malam, sampai tengah malam, bahkan sampai dini hari. Tapi hanya sekedar nongkrong, nangkring dan tidak melakukan sholat malam. Tentu ini sangat rugi, ya, karena malam itu sangat mahal. Orang-orang yang ihya'ul lail, menghidupkan malam, adalah ciri-ciri dari bagaimana hamba Allah yang saleh. Dan itu sudah pernah Rasul sebutkan bahwa di antara amalan menghidupkan sepertiga malam adalah amal yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, amalan baik terdahulu, para nabi terdahulu, para sahabat sampai para salafus saleh tentunya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ni'mar rajulu Abdullah." Sebaik-baiknya hamba adalah Abdullah.
Yang dimaksud adalah Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Laukan yusalli bil lail, seandainya dia mau, maka beliau salat malam. Jadi Abdullah bangun salat malam. Qala salamun, sampai Rasul mengatakan salam, selamat engkau. Fakana Abdullah la yanamu minal lail illa qalil. Karena Abdullah, yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar tadi, la yanamu minal lail illa qalil. Dia tidak tidur malam hari kecuali sangat sedikit. Kenapa dia sedikit tidur? Karena qiyamul lail, karena melaksanakan salat tahajud. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya mengatakan hadis ini terkait dengan keutamaan seseorang melakukan kebaikan dengan istiqomah. Mungkin berat kalau setingkat kita mengejar Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi yang tidurnya sedikit dan malamnya full, banyak diisi dengan ibadah kepada Allah dengan salat qiyamul lail tadi. Tapi paling tidak berapa yang kita mampu? Mungkin kita mampu hanya 2 rakaat, hanya 4 rakaat, hanya witir 3 rakaat. Tapi kita bisa lakukan terus menerus tanpa kita meninggalkannya. Istiqomah kita melakukannya. Itulah yang termasuk kepada amal kebaikan. Ini senada dengan hadis Rasulullah, di mana Rasulullah SAW bersabda, afdalul amal adwamuha wa in qalla. Seutama-utamanya amal adalah yang dilakukan secara adwam, dawam, terus menerus, istiqomah, continue, wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, tentu bukan berarti melegalitas hanya sedikit dan meninggalkan yang banyak. Kalau bisa terus menerus dan banyak tentu lebih baik ya. Tetapi sebaliknya, kalau dia hanya bisa sedikit tapi itu mau melakukan dengan istiqomah dan terus-menerus, masih lebih baik daripada orang yang melakukan hanya sekali dan tidak mengulang lagi. Hanya sekali walaupun panjang, banyak, tapi tidak tahajud lagi besoknya. Ini maksud dari hadis ini. Sehingga pelajaran juga kembali dari Abu bin Hisham ini, bagaimana seseorang yang bisa melakukan ibadah dengan istiqomah adalah dia mau memiliki kesungguhan. Yang ketiga, sahabat MKTP, untuk semua ini perlu pengorbanan. Untuk bisa bergaul dengan masyarakat. Mungkin banyak orang yang tidak siap. Kalau gaul masyarakat tuh beda-beda, saya takut tidak bisa menjaga lisan. Atau sebaliknya, kalau gaul saya takut jadi dibicarakan, takut jadi dapat hal yang negatif dan sebagainya. Maka memang perlu perjuangan. Ya, apalagi bicara kebaikan. Apalagi kalau kita mau berdakwah, mengamalkan yang sudah kita lakukan. Karena sudah sholat tahajudnya bagus, terjaga, maka ajak yang belum. Nah, itu perlu pengorbanan, itu amal soleh, itu kebaikan. Gak cukup kita soleh sendiri, gak cukup baik sendiri, tapi berkorban buat yang lain. Yang kedua, berkorbanan juga adalah kita mengorbankan apa yang harusnya jadi prioritas dalam hidup kita. Ya, kalau istilahnya frame time, ada waktu dari 24 jam. Waktu sepertiga malam ini adalah waktu frame time kita. Waktu yang utama, waktu yang baik, waktu yang hebat, waktu yang dahsyat. Maka jangan pernah kita tinggalkan. Untuk bisa tidak meninggalkan, butuh istiqomah dan kesungguhan. Maka terus kita jaga, terus kita perhatikan agar itu istiqomah bagi kita. Terakhir, jangan sampai kita merasa cukup dengan apa yang kita lakukan. Apalagi merasa sudah, karena saya sudah tahajud tiap malam, sudahlah pasti saya masuk surga. Karena saya sudah tiap malam, tiap hari sedekah, puasa sunnah juga jarang kelewat, sudah surga di tangan. Nggak bisa. Contoh kembali pelajaran dari Abu bin Hisham. 20 tahun tidak pernah berhenti. 20 tahun tidak pernah lepas, setiap sepertiga malam dia tahajud. Tapi ternyata ada amal yang bisa menjadi penghalang dirinya ketika dia hanya ibadah buat dirinya. Oleh karena itu, jangan merasa cukup, teruslah memperbaiki diri, teruslah beramal soleh untuk bekal diri, dan tidak pernah lupa untuk bertobat. Kenapa? Orang ahli ibadah pun sangat mungkin setan mengganggu sehingga tergelincir dari niat yang lurus. Orang ahli dakwah pun bisa tergelincir dakwahnya dengan dari niat yang lurus. Atau apapun setiap kebaikan.
Kalau kita tidak berlindung kepada Allah, bisa membuat kebaikan itu hilang dan sirna dari diri kita. Semoga sahabat semua yang hadir saat ini, sahabat MKTP dimanapun berada, kita semua tergolong kepada orang yang istiqomah menjaga tahajud, istiqomah melakukannya, dan tahajud itu berbuah amal soleh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.